Lareh nan panjang, kelarasan ketiga di Minangkabau. Ketika nagari-nagari di luar tanah datar menetapkan afiliasinya kepada Koto Piliang atau apakah ke Bodi Caniago, Nagari Pariangan yang merupakan nagari tertua di Minangkabau mengambil peran pada posisi netral. Buku dari Luhak Kerantau, Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari. Nagari di Minangkabau bukan sekedar wilayah. Ia adalah nadi kehidupan adat dan identitas masyarakat. Dalam buku dari Luhak Kerantau, Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari, Anda akan menelusuri bagaimana dinamika adat dan pemerintahan berjalan bersama membentuk wajah nagari hingga kini. Harga spesial open pre-order dari tanggal 24 Januari sampai 14 Februari 2025. Jangan lewatkan kesempatan ini. Temukan dari Luhak Kerantau, Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari di Pustaka Steva. Tersedia juga pemesanan online melalui Shopee dan Tokopedia, atau hubungi kontak di bawah ini. Terdapat 3 nagari awal yang dibangun orang Minangkabau yang diyakini sebagai sumber asal kebudayaan Minangkabau. Ketiga nagari itu adalah Pariangan, Limo Kaum, dan Sungai Tarap. Sebagian sumber juga mengatakan ketiga nagari itu merupakan kerajaan. Nagari Pariangan berawal dari kerajaan Pasumayan Batu Patah. Nagari Limo Kaum pelanjut kerajaan Dusun Tuo, dan Nagari Sungai Tarok, pewaris kerajaan Bungo Satangkai. Dalam perkembangannya, muncul 2 tokoh yang dianggap sebagai pendiri adat Minangkabau, yakni Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih nan Sabatang. 2 orang saudara, satu ibu, beda bapak, yang masing-masingnya mengembangkan sistem adat yang berbeda. Datuk Katumanggungan mengembangkan sistem adat Koto Piliang yang bersifat lebih aristokrat, sedangkan Datuk Parpatih nan Sabatang mengembangkan sistem adat Bodi Caniago yang lebih bersifat demokrat. Kedua datuk tersebut dengan pengikutnya masing-masing mengembangkan pengaruhnya ke nagari-nagari di luar tanah datar. Upaya tersebut sampai menimbulkan konflik dan sengketa yang digambarkan sebagai perang saudara. Konflik tersebut berakhir dengan adanya peristiwa Batu Batikam yang menjadi rekonsiliasi kedua pihak dalam mengembangkan sistem adatnya. Perluasan pengaruh sistem adat yang dilakukan oleh kedua datuk tersebut membuat nagari-nagari di luar tanah datar terafiliasi ke dalam 2 kelarasan tersebut. Ada nagari yang mengikuti sistem adat Koto Piliang, dan banyak juga nagari-nagari yang memilih sistem adat Bodi Caniago. Ketika nagari-nagari di luar tanah datar menetapkan afiliasinya kepada Koto Piliang atau apakah ke Bodi Caniago, Nagari Pariangan yang merupakan nagari tertua di Minangkabau mengambil peran pada posisi netral, tidak memihak pada satu kelarasan baik Koto Piliang maupun Bodi Caniago. Sikap netral Nagari Pariangan itu disebutkan dalam pantun adat, pisang si kalek-kalek hutan, pisang tambatu nan bagatah. Bodi Caniago inyo bukan, Koto Piliang inyo antah. Pantun tersebut merupakan penggambaran pada peran dan posisi yang diambil Nagari Pariangan ketika Limo Kaum dan Sungai Tarap bersiteru dalam perluasan sistem adat masing-masing. Kelarasan yang dibentuk oleh Nagari Pariangan disebut dengan Lareh nan Panjang sebagai kelarasan ketiga di Minangkabau yang menjadi penengah konflik antara Koto Piliang dengan Bodi Caniago. Lareh nan Panjang juga memiliki pengikutnya, namun tidak seluas nagari-nagari yang berafiliasi ke Koto Piliang atau Bodi Caniago. Wilayah Lareh nan Panjang hanya sepanjang aliran sungai Batang Bangkaweh saja, sehingga
Lareh nan panjang tidak begitu terkenal seperti halnya Kelarasan Kotopiliang atau Bodi Caniago. Nah, sekarang kita akan menyigi daerah atau nagari mana saja yang masuk ke dalam Kelarasan Lareh nan panjang. Wilayah yang masuk dalam Lareh nan panjang dapat dibagi atas 2 kelompok, 8 koto di atas dan 7 koto di bawah. Kita uraikan satu persatu. Kelompok pertama, 8 koto di atas. Kelompok ini dapat dibagi atas 2 pula, yakni 4 koto di atas dan 4 koto di bawah. Yang masuk dalam 4 koto di atas adalah Gugua, Cikaladi, Pariangan, dan Padang Panjang. Dan yang masuk ke 4 koto di bawah adalah Koto Baru, Sialahan, Koto Tuo, dan Batu Basa. Dalam administrasi pemerintahan saat ini, Ampe Koto di atas menjadi wilayah Nagari Pariangan. Keempat koto tersebut menjadi jorong di Nagari Pariangan. Sedangkan 4 koto di bawah saat ini berada di wilayah Nagari Simabua dan Nagari Batu Basa. Koto Tuo saat ini merupakan jorong dari Nagari Simabua, dan 3 koto lainnya, Batu Basa, Koto Baru, dan Sialahan, saat ini menjadi wilayah Nagari Batu Basa. Seluruh wilayah 8 koto di atas ini masuk dalam wilayah Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Kita beralih ke kelompok kedua, yakni 7 koto di bawah. 7 koto di bawah terdiri atas Golo Gandang, Padang Luar, Turawan, Balimbiang, Kinawai, Sawah Kareh, dan Buki Tumasu. Dalam administrasi pemerintahan saat ini, Golo Gandang, Padang Luar, dan Turawan membentuk Nagari Tigo Koto. Sisanya, 4 koto lainnya mulai dari Balimbiang, Kinawai, Sawah Kareh, dan Buki Tumasu membentuk Nagari Balimbiang di Kecamatan Rambatan. Wilayah Nagari Balimbiang ini merupakan bagian hilir Batang Bangkaweh yang bermuara ke Batang Ombilin, sungai yang berhulu dari Danau Singkara. Baik Nagari Tiga Koto maupun Nagari Balimbiang saat ini berada di Kecamatan Rambatan. Demikian sana uraian singkat kita tentang Lareh nan panjang. Lareh ketiga di Minangkabau yang muncul sebagai penengah perseteruan antara Kelarasan Kotopiliang dan Kelarasan Bodi Caniago. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari yang ada di Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.